Setelah seminggu berada di Korea menikmati bulan madu romantis, kini saatnya Felix dan Revina kembali London. Mereka disambut dengan penuh kegembiraan oleh Mommy Mary yang masih berada di sana. "Bagaimana, sayang bulan madunya, apa menyenangkan?" tanya Mary setelah melepaskan pelukannya kepada menantu kesayangannya. "Sangat menyenangkan, Mom, ini ada sedikit oleh-oleh buat Mommy dari Korea." Revina menyerahkan sebuah paper bag kepada ibu mertuanya. "Terima kasih, sayang. Semoga perjalanan kalian segera membuahkan hasil." Felix mengkerutkan keningnya, tidak mengerti maksud perkataan sang ibu. "Mommy harap Revina segera hamil dan memberikan Mommy cucu," terang Mary yang melihat Felix seperti kebingungan. "Oh, pasti Mom, karena aku terus menanamkan bibit unggulku di sini." Felix mengusap perut datar Revina. Wajah Revina bersemu malu mendengar Felix berkata begitu kepada Mommy Mary. Besok harinya, Felix sudah mulai aktivitas seperti biasanya. Pagi-pagi sekali Revina mengantarkan Felix untuk berangkat bekerja. "Hati-hati di rumah sayang," Felix Revina dengan sayang sebelum masuk ke dalam mobil. "Iya, kau juga hati-hati," balas Revina. Kemudian ia melambaikan tangan sampai mobil yang ditumpangi Felix keluar dari gerbang rumahnya. Setibanya di kantor, Felix mulai disibukkan dengan pekerjaannya yang sudah 1 bulan ini ia tinggalkan. Pekerjaan yang begitu banyak dan menumpuk membuat Felix tidak menyadari jika waktu sekarang sudah saatnya jam makan siang. "Tuan, sudah saatnya makan siang. Apa Anda ingin dibelikan sesuatu?" tanya seorang wanita yang merupakan sekretaris Felix di kantor. "Ya, tolong siapkan makan siang untukku. Aku akan memakannya di kantor," jawab Felix yang sedang sibuk, sehingga ia memutuskan untuk makan siang di kantor agar lebih menghemat waktu. "Baik, Tuan." Wanita itu kemudian keluar dari ruangan Felix. Tidak berapa lama kemudian seorang mengetuk pintu dan Felix langsung menyuruhnya masuk. Felix pikir itu adalah sekretarisnya sehingga sebuah suara yang lain membuat Felix mengalihkan perhatiannya. "Felix," suara lembut seorang wanita menyapa Felix. "Mia." Felix menatap seorang wanita cantik berambut pirang berdiri di tengah ruangannya. "Selamat siang, Felix. Sudah lama tidak bertemu." Wanita yang bernama Mia itu langsung mendudukkan tubuhnya di depan meja kerja Felix. "Iya, sudah lama sekali. Ada apa kau datang kemari?" tanya Felix langsung ke intinya. Mia bukanlah salah satu rekan bisnis yang punya urusan pekerjaan dengan Felix. Dia hanya salah satu teman Felix yang tidak begitu dekat. "Sejak kapan kau kembali ke sini? Aku dengar kau sudah menikah. Mengapa tidak mengundangku?" Mia mengabaikan pertanyaan Felix dan malah balik bertanya kepada pria tampan di depannya itu. "Sudah hampir 6 bulan aku di sini. Aku sudah menikah, maaf. Jika tidak mengundangmu, tanteku yang mengurus semua acaranya," jawab Felix seadanya. "Tidak apa-apa, aku ucapkan selamat. Jadi, ada apa kau datang menemuiku?" Felix kembali bertanya karena ingin segera menyudahi pertemuan yang tidak penting ini dan sudah mengganggu waktu kerjanya. Mia tersenyum tipis sebelum membuka suara. "Kau ingat saat terakhir kali kita bertemu?" tanya Mia. Felix kembali mengingat kejadian 2 tahun yang lalu saat terakhir ia bertemu dengan wanita di depannya ini. "Memangnya ada apa?" tanya Felix tidak mengerti. "Felix, apa kau melupakannya begitu saja?" tanya Mia tidak percaya melihat ekspresi Felix yang terlihat seolah-olah tidak terjadi sesuatu yang penting. "Tidak, aku tidak lupa. Kau membawaku pulang ke apartemenmu saat aku mabuk," kata Felix mengingatkan Mia. Hari itu Felix diusir dari rumah oleh dedinya. Kemudian Felix menuju sebuah bar tempat di mana teman-temannya sering berkumpul. Malam itu mereka minum bersama sampai semuanya mabuk. Teman-teman Felix lalu pergi dengan teman kencannya malam itu. Sedangkan Felix yang tidak suka berkencan dengan wanita dibawa oleh Mia ke apartemennya karena wanita itu tidak tahu harus mengantar Felix kemana. "Apa hanya itu yang kau ingat?" "Iya, hanya itu. Dan kau sedang tertidur saat aku bangun, lalu aku membangunkanmu sebelum aku pergi," lanjut Felix menjelaskan. "Benar, tapi kau melupakan sesuatu?" balas Mia. "Apa?" tanya Felix cepat. 1 bulan setelah itu aku hamil," lirih Mia. "Apa?" Felix terkejut mendengar perkataan Mia. "Tidak mungkin," Felix meraup wajahnya kasar. "Mengapa tidak mungkin Felix? Sebelum itu aku sudah lama tidak berhubungan dengan pria manapun, begitu juga setelahnya," kata Mia untuk meyakinkan Felix. "Kau sengaja ingin menjebakku saat aku mabuk?" Felix menatap tajam ke arah Mia. "Tidak, sedikitpun aku tidak berniat untuk menjebakmu. Saat itu kita sama-sama sedang mabuk dan tidak sadar melakukannya."
Meskipun aku mabuk saat itu tapi aku masih bisa ingat apa yang aku lakukan. Dan aku ingat tidak melakukan apa-apa padamu, kata Felix yakin. Tapi saat aku terbangun kau ada di sana. Aku tidak mengenakan pakaian dan mendapati bekas percintaan di tubuhku. Bisa saja kau melakukannya dengan orang lain. Tuduh Felix yang memang merasa tidak melakukan apapun. Tapi hanya kau yang ada di apartemenku malam itu. Felix ingin menyahut perkataan Mia. Tapi suara ketukan pintu mengalihkan perhatiannya. Sekretaris Felix masuk mengantarkan makan siang untuk Felix. Setelah sekretaris itu pergi Felix kembali melanjutkan pembicaraannya dengan Mia. Mia tetap kekeh mengatakan jika Felix yang sudah menghamilinya. Begitu juga dengan Felix yang tetap menyangkal apa yang dikatakan oleh Mia. Aku pikir kau adalah pria yang baik. Ternyata aku salah. Kau tidak lebih dari seorang baji asteris-asterisan, kata Mia marah. Aku datang ke sini bukan untuk memintamu bertanggung jawab, tapi sebagai ayah dari anakku, aku rasa perlu memberitahukan padamu. Namun aku tidak menyangka jika kau malah tidak mengakui perbuatanmu dan anak yang tidak berdosa itu. Lanjut Mia lagi kemudian ia pergi keluar dari ruangan Felix dengan penuh kemarahan. Felix memukul meja kerjanya dengan keras, merasa frustasi dengan apa yang baru saja terjadi. Felix sangat yakin tidak melakukan hubungan intim dengan Mia malam itu. Satu-satunya wanita yang pernah ia sentuh dan pertama kali ia melakukannya hanyalah dengan Revina seorang istrinya, wanita yang sangat dicintainya. Sore harinya Felix pulang kerja disambut oleh Revina dengan penuh senyuman. Seketika rasa lelah dan beban pada pikirannya menguap begitu saja saat melihat senyuman Revina. Akhirnya kau pulang, kata Revina saat Felix baru saja masuk ke rumah. Setelah mandi dan makan malam, Felix mengantarkan Revina ke kamar untuk beristirahat. Sedangkan Felix pergi ke ruangan kerjanya, Felix mengambil ponselnya untuk menghubungi seseorang. Kau cari informasi seseorang yang berhubungan kejadian 2 tahun yang lalu. Aku akan mengirimkan namanya, perintah Felix. Felix tidak ingin masalah ini berlarut-larut mengganggu pikirannya, apalagi jika sampai Revina mengetahuinya. Ia harus segera mencari tahu yang sebenarnya. Revina sudah tertidur pulas saat Felix masuk ke dalam kamar. Dipandanginya wajah cantik wanita yang sanggup menerimanya di saat dia sedang tidak memiliki apa-apa. Bagaimana mungkin dia bisa menyakiti hati wanita yang telah begitu baik padanya dan mencintainya dengan tulus tanpa memandang latar belakangnya. Felix menghela napasnya. Kemudian ia ikut berbaring di samping Revina dan semakin mengeratkan pelukannya di tubuh istrinya seakan-akan ia tidak ingin kehilangan wanita itu. Keesokan harinya seperti biasa, Revina mengantarkan Felix untuk pergi bekerja. Mengapa wajahmu cemberut seperti itu? Felix mencubit pipi istrinya yang terlihat tidak bersemangat seperti biasa. Au, sakit, Revina mengusap bekas cubitan Felix di pipinya. Kau kenapa seperti tidak bersemangat? Aku bosan di rumah terus, rengek Revina manja sambil memeluk tubuh Felix. Kau ingin ikut ke kantor denganku? Tawar Felix. Memangnya boleh, tanya Revina semangat. Tentu saja, aku bosnya, tidak akan ada siapapun yang akan melarangku. Revina tersenyum mendengar kata Felix. Baiklah, aku ikut tunggu sebentar, aku ganti baju dulu, kata Revina riang, kemudian ia segera berlari kembali ke kamar untuk mengganti pakaian. Belum 10 menit, Revina sudah tiba di hadapan Felix sambil membawa tasnya. Ayo, berangkat, aku sudah siap, ajak Revina penuh semangat. Perusahaan Boysen Group. Revina menatap kagum pada bangunan di depannya. Sebuah bangunan yang sangat megah dan tinggi menjulang. Terdapat tulisan Boysen yang cukup besar di atasnya. Benarkah suaminya memimpin perusahaan sebesar ini? Revina rasanya tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. 1 tahun yang lalu, saat pertama kali bertemu dengan Felix, pria itu tampak seperti gelandangan. Bahkan untuk membeli pakaian saja Felix menggunakan uang miliknya. Sungguh ia tidak menyangka jika pria yang dianggap gelandangan itu memiliki perusahaan sebesar ini. Ternyata keluarga Maxim lebih kaya dari yang ia pikirkan selama ini. Ayo, masuk, Felix menggandeng tangan istrinya membawa masuk ke dalam perusahaan. Seluruh karyawan menunduk hormat menyambut kedatangan bos mereka bersama dengan sang istri. Duduklah di sini temani aku bekerja. Felix menunjuk sofa di tengah ruangannya. Jika kau lelah, kau bisa istirahat di kamar, lanjut Felix lagi. Baik, tapi aku mau di sini saja, balas Revina sambil mendudukkan tubuhnya di sofa. Terserah Anda, Nyonya Maxim, kata Felix kemudian berjalan menuju ke meja kerjanya.
Felix mulai berkutat dengan pekerjaannya dan sesekali ia melirik ke arah Revina yang sedang memainkan ponselnya di sofa. Di tengah keheningan yang terjadi di ruangan Felix, tiba-tiba saja terdengar keributannya dari luar. "Maaf Tuan, Nona ini memaksa masuk," kata sang sekretaris begitu pintu terbuka. "Felix," sapa wanita itu manja sambil berjalan menuju ke arah meja kerja Felix tanpa menyadari ada seorang wanita yang sedang duduk di sofa tengah membelakkan matanya. Ya, saat ini Revina sedang terkejut saat melihat wanita cantik dan seksi berjalan melenggok di depan suaminya serta memanggil Felix dengan suara yang dibuat-buat menggoda. "Siapa dia? Beraninya dia menggoda suamiku di depan mataku?" Revina merasa marah sekaligus cemburu. "Apa kau sibuk? Aku ingin mengajakmu makan siang," kata wanita itu tersenyum menatap Felix. "Tidak bisa," bukannya Felix yang menjawab melainkan Revina yang tiba-tiba saja sudah berdiri di samping Felix, merangkul bahu Felix yang sedang duduk di kursi kebesarannya. Wanita itu tampak terkejut melihat kedatangan Revina yang tiba-tiba, sedangkan Felix tersenyum menatap wajah Revina di sampingnya. Felix merasa senang saat melihat Revina bersikap tegas menunjukkan kepemilikannya. "Kami akan makan siang berdua dan tidak mau diganggu," lanjut Revina lagi, memberikan sindiran halus kepada wanita itu. Seketika wajah wanita itu berubah karena mendapatkan penolakan, tapi dalam sekejap ia tersenyum melihat ke arah Felix. "Apa benar begitu Felix?" tanya wanita itu kepada Felix. "Kau tidak dengar yang dikatakan oleh istriku?" kata Felix sambil mencium mesra tangan Revina tanpa memandang ke arah wanita yang tampak kesal melihat kemesraan sepasang suami istri di depannya. Dengan senyum terpaksa wanita itu berkata, "Baiklah kalau begitu, aku pergi dulu." Wanita itu langsung berbalik menuju pintu keluar dengan perasaan yang penuh kesal. Ia datang ke sini berusaha untuk menggoda Felix, tapi malah terpaksa harus melihat kemesraan Felix dan istrinya. Felix menarik pinggang Review untuk duduk di atas pangkuannya. "Apa setiap hari kau mendapatkan kunjungan seperti ini?" tanya Revina sambil cemberut. "Tidak juga, hanya sesekali," jawab Felix santai. "Apa, jadi benar kau sering dikunjungi wanita-wanita cantik dan seksi?" tanya Revina dengan nada marah. "Kau cemburu?" bukannya menjawab pertanyaan Revina. Felix malah balik bertanya kepada istrinya itu. "Tidak," jawab Revina yang tidak sesuai dengan hatinya. "Benarkah?" Felix sengaja menggoda Revina. "Aku senang kau cemburu. Itu artinya kau takut kehilanganku." Felix mencium pundak Revina dari belakang. Felix kesal Revina karena bisa-bisanya pria itu menggodanya saat ia sedang merasa marah begini.